Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tentunya, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian, walaupun hanya melalui mata kuliah online ini. Kepada Ibu dosen, kami sangat berterima kasih karena sudah dengan ikhlas membimbing hingga kami mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Semoga semuanya yang hadir di presentasi online mata kuliah ini diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Izinkan kami dari kelompok pertama yang beranggotakan 6 orang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Ulfa Fitriani dengan NIM 202112040. Yang kedua, Deva Mary Kristiana dengan NIM 202112041. Yang ketiga, Anissa Adriani dengan NIM 202112042. Yang keempat, Anna Malihatul Nikmah dengan NIM 202112043. Yang kelima, dengan saya sendiri, Salsa Yusnian Sumroh dengan NIM 202112044. Dan yang terakhir, Florence Eza Oktarisna dengan NIM 202112046. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro. Teori ekonomi makro adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan atau secara agregatif. Agregat dalam ekonomi makro yang berkaitan dengan kepentingan umum perekonomian. Perkembangan teori makroekonomi pada tahun 1929 sampai 1932 terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia yang bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Seperempat dari tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasionalnya diukur dari tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dalam suatu negara yang mengalami kemerosotan yang sangat tajam, sehingga kemunduran ekonomi tersebut berdampak ke semua negara industri maupun negara-negara miskin. Dalam kemunduran ekonomi tersebut menyimpulkan bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dan teori-teori ekonomi sebelumnya juga tidak dapat menerangkan mengapa peristiwa kemunduran ekonomi yang serius tersebut dapat terjadi. Ketidakmampuan tersebut mendorong seorang ahli ekonomi, yaitu John Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan kepada teori makroekonomi modern. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money yang diterbitkan pada tahun 1936. Pandangan utama teori Keynes berpendapat pengeluaran agregat yaitu perbelanjaan masyarakat atas barang dan jasa adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dalam suatu negara. Dalam suatu perekonomian modern, komponen dari pengeluaran agregat dibedakan kepada 4 golongan. Yang pertama, mengeluarkan konsumsi rumah tangga. Yang kedua, investasi perusahaan-perusahaan.
Yang ketiga, mengeluarkan konsumsi dan investasi pemerintah. Yang keempat, ekspor atau pembelian barang buatan dalam negeri oleh penduduk negara-negara lain. Masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Ketiga, masalah pengangguran. Keempat, masalah kenaikan harga-harga atau inflasi. Yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi. Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu meningkat. Peningkatan produksi disebabkan bertambahnya faktor produksi baik segi jumlah maupun kualitas. Faktor produksi 1. Investasi akan menambah jumlah barang atau modal. 2. Teknologi yang digunakan berkembang. 3. Tenaga kerja bertambah sebagai akibat penambahan penduduk. 4. Pengalaman kerja dan pendidikan keterampilan atau skill. Pertumbuhan potensial dan pertumbuhan sebenarnya. Ini adalah kurva kemungkinan produksi, yaitu batas maksimum produksi yang dapat diciptakan sesuatu negara pada suatu waktu tertentu. Dalam negara yang kurva batas produksinya adalah AB, kemakmuran masyarakat mencapai paling maksimum apabila kombinasi barang industri dan barang pertanian adalah seperti ditunjukkan oleh salah satu titik pada kurva AB. Misalnya di titik B. Berarti untuk memaksimumkan kemakmuran masyarakat, negara itu harus menghasilkan X0 barang industri dan Y0 barang pertanian. Dalam kenyataannya, misalkan tingkat produksi yang dicapai negara tersebut hanyalah seperti ditunjukkan oleh titik M, yaitu menghasilkan X1 barang industri dan Y1 barang pertanian. Ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Perekonomian selalu mengalami masa naik dan masa turun. Pada masa tertentu, ada kalanya perekonomian itu mengalami perlambatan dari perkembangan dan ada kalanya merosot dan berada di tingkat terendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turunnya suatu perekonomian dalam jangka panjang dinamakan konjungtur atau siklus kegiatan ekonomi. Selanjutnya, dalam siklus ABCDE seperti yang terdapat pada gambar berikut, pergerakan A ke B dan dari C ke D menggambarkan kegiatan ekonomi yang sedang mengalami kemunduran. Sedangkan pergerakan dari B ke C dan dari D ke E menggambarkan kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan. Kemudian yang serius akan menimbulkan masalah pengangguran. Sedangkan perkembangan ekonomi yang terlalu pesat akan menimbulkan kenaikan harga-harga atau lebih lazim dinyatakan sebagai inflasi. Selanjutnya, masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Sebagai contoh,
ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurusi keluarganya tidak tergolong sebagai pengangguran. Seorang anak keluarga kaya yang tidak mau bekerja karena gajinya lebih rendah dan yang diinginkannya juga tidak tergolong sebagai pengangguran. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah pengangguran tenaga kerja. Faktor-faktor lainnya yang menimbulkan pengangguran adalah 1. Menganggur karena ingin mencari kerja yang lebih baik. 2. Pengusaha menggunakan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. 3. Tidak sesuai antara keterampilan yang diperlukan dalam industri. Akibat pengangguran adalah salah satu faktor penting yang akan menentukan kemakmuran sesuatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja secara penuh dapat diwujudkan. Pertama, pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Kedua, pengangguran menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Hal ini ditinjau dari sudut individunya. Pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiga, dapat mengurangi tingkat konsumsi secara agregat, yaitu ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Keempat, mengurangi tingkat kesehatan masyarakat, yaitu yang akan dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. Kelima, tingkat pengangguran yang buruk dan menimbulkan kekacauan politik dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang. Hal ini, pengangguran yang berkepanjangan akan menimbulkan efek psikologis yang buruk ke atas diri penganggur dan keluarganya. Apabila keadaan pengangguran di sesuatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Nyatanya, bahwa masalah pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat. Dan oleh sebabnya, hal ini secara terus-menerus, usaha-usaha harus dilakukan untuk mengatasinya. Selanjutnya, masalah inflasi. Inflasi dapat diartikan atau didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi atau persentase pertambahan dan kenaikan harga berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. Ada kalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai di bawah 2-3%. Tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara
4-10%. Inflasi ini sangat serius dan parah, dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun. Selanjutnya, faktor penyebab inflasi. Faktor penyebab inflasi ini adalah masalah kenaikan harga-harga yang berlaku di berbagai negara diakibatkan oleh banyaknya faktor. Di negara-negara industri, pada umumnya inflasi bersumber dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut ini. Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sini ada A dan B. A, keinginan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Artinya, keinginan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan mendorong para konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. B, pengusaha menahan barangnya atau pasar gelap. Ini adalah kebalikannya dari A, keinginan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. B ini adalah para pengusaha akan mencoba menahan barangnya dan hanya menjual kepada pembeli-pembeli yang bersedia membayar pada harga yang lebih tinggi. Kedua hal ini akan berkecenderungan akan menyebabkan kenaikan harga-harga. Kedua, pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Ini juga ada A dan B. A, peningkatan produksi, pekerja menuntut kenaikan upah. Artinya, apabila para pengusaha mulai menghadapi kesukaran dalam mencari tambahan pekerja untuk menambah produksinya, pekerja-pekerja yang ada akan terdorong untuk menuntut kenaikan upah. B, tuntutan upah yang meluas akan mendorong biaya produksi. Artinya, apabila tuntutan kenaikan upah berlaku secara meluas, akan terjadinya kenaikan biaya produksi dari berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kenaikan biaya produksi tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menaikkan harga-harga barang mereka. Kedua masalah ini diterangkan biasanya berlaku apabila perekonomian sudah mendekati tingkat penggunaan tenaga kerja secara penuh. Dengan perkataan lain, di dalam perekonomian yang sudah sangat maju, masalah inflasi sangat erat kaitannya dengan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di samping itu, inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, dan kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Selanjutnya, terakhir, akibat buruk inflasi. Seperti halnya pengangguran, inflasi juga menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat, dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Oleh sebab itu, masalah ini perlu untuk dihindari. Akibat buruk inflasi ada 6. 1. Menurunnya tingkat kemakmuran masyarakat, terutama bagi yang berpenghasilan tetap. Ini merupakan salah satu akibat penting dari inflasi ialah ia cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja-pekerja yang bergaji tetap.
2. Inflasi bisa berlaku lebih cepat dibandingkan kenaikan upah atau gaji. Artinya ini adalah inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu, upah real para pekerja akan merosot disebabkan oleh adanya inflasi, dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan. 3. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang terganggu, yaitu prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk sekiranya inflasi tidak dapat dikendalikan. 4. Cenderung mengurangi tingkat investasi. Hal ini inflasi cenderung akan menjadi bertambah cepat apabila tidak diatasi. 5. Cenderung mengurangi ekspor dan impor. Artinya inflasi yang bertambah serius akan cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor, dan menaikkan impor. 6. Memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini kecenderungan akan memperlambat pertumbuhannya ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukaan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain dalam satu tahun tentunya. Penghitungan neraca pembayaran. Hal yang paling utama dalam menghitung neraca pembayaran ini adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Jadi, ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan arus keluar dijumlahkan, nilainya haruslah 0. Namun, sayangnya hal tersebut relatif sulit ditemukan. Ketidakseimbangan tersebut yang akan menghasilkan apa yang disebut dengan surplus dan defisit neraca pembayaran. Tujuan dari penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama, untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk, yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Yang kedua, untuk mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang atau modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian, dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain.
Yang keempat, untuk mengetahui permasalahan utang luar negeri dari suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Yang kelima, untuk mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut, dan sebaliknya. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Yang ketujuh, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam penghitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor-impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Selanjutnya adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Yang pertama, kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dari kegiatan perekonomian suatu negara. Yang kedua, perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka yaitu suatu perekonomian yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain, terutama dalam hal ekspor-impor. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan antara ekspor-impor dan aliran keluar atau masuk modal dapat menimbulkan masalah serius terhadap kestabilan ekonomi. Selanjutnya adalah kebaikan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan luar negeri memberikan sumbangan penting pada pertumbuhan ekonomi. Ekspor akan memperluas pasar barang buatan dalam negeri, dan impor juga dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi atau impor mesin dan bahan mentah. Selanjutnya adalah jenis pembayaran dalam NP. Yang pertama, penerimaan untuk ekspor dalam pembayaran untuk impor barang dan jasa. Yang kedua adalah aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Dan yang terakhir adalah aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek. Selanjutnya adalah alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Yang pertama, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Yang ketiga, tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Yang keempat, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dan yang terakhir, kestabilan nilai mata uang domestik. Tujuan kebijakan ekonomi mikro yang pertama, menambah pendapatan nasional. Yang kedua, menambah kapasitas produksi. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, mengendalikan inflasi. Yang kelima, mewujudkan kestabilan ekonomi. Yang keenam, membuat neraca pembayaran luar negeri berada pada posisi seimbang. Menstabilkan kegiatan ekonomi. Tingkat penggunaan tenaga kerja adalah tinggi. Tingkat harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Terdapat keseimbangan antara ekspor dan impor, dan lalu lintas modal dari ke luar negeri. Tujuan menstabilkan ekonomi berarti keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu.
Dan yang terakhir, kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan fiskal. Langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Langkah-langkah pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dan mengubah suku bunga. Yang ketiga, kebijakan penawaran, mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga lebih murah dan mutu yang lebih baik.